proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tersebarnya berita kekalahan Jepang melalui siaran At radio. the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. Jepang sudah menyerah. Harus memberitahu yang lain. Usai mendengar kabar tersebut, berangkatlah Sultan Syahrir menemui pemuda lainnya. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari mana Bung mendengar kabar? Apakah kabar itu benar? Saya yakin saya mendengarnya dari radio Australia. Kalau begitu, kita harus segera ke kediaman Bung Karno sekarang untuk mendesak beliau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir, Wikana, Syairul Saleh, dan Darwis lalu bertolak Assalamualaikum, menuju Bung Karno. kediaman Soekarno. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Ada perlu apa saudara-saudara? Jadi begini Bu, maksud kedatangan kami ke sini memberitahukan kekalahan Jepang. Itu artinya kami bisa memproklamasikan kemerdekaan. Bung Wikana benar, kita tidak perlu menunda lagi. Ini adalah saat yang tepat karena telah terjadi kekosongan kekuasaan. Saudara, kita tidak boleh gegabah. Apa saudara yakin soal kebenaran ini? Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah lagi. Bung Karno benar, tidak ada salahnya menunggu. Lagi pula, esok kami dan anggota PPKI lainnya akan mengadakan sidang untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Tapi pun, PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kita harus meraih kemerdekaan kita atas usaha bangsa kita sendiri. Dan bukan atas pemberian bangsa lain. Sebaiknya, Bung Karno dan Bung Hatta tidak perlu menunggu hasil sidang PPKI lagi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus tetap menunggu hasil sidang PPKI karena pada itu dibentuk mempersiapkan kemerdekaan. Desakan para pemuda belum membuahkan hasil. Mereka pun melaksanakan pertemuan lagi untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya yakin sekeras apapun kita berusaha, Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan menyetujui usulan kita. Bagaimana jika kita asingkan saja mereka untuk menjauhi mereka dari Jepang dan golongan tua yang tidak setuju dengan pendapat kita? Usulan yang bagus, tapi pertanyaannya kemana kita akan membawa mereka? Kita harus mencari tempat yang benar-benar aman. Bagaimana jika kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Saya yakin di sana tempat yang sangat aman karena berada di dekat markas peta. Ide bagus, Bung. Artinya kita membutuhkan bantuan dari anggota peta untuk menjalankan rencana ini. Dengan bantuan anggota peta, rencana lalu dijalankan. Dini hari, para pemuda menyambangi kediaman Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Ada perlu apa saudara-saudara ke sini? Bung Karno harus segera ikut kami. Bung Karno harus segera ikut kami ke Rengas Dengklok, karena di sana proklamasi akan dilaksanakan sesegera mungkin. Saya tidak bisa pergi kemana-mana. Ada banyak hal yang perlu saya urus di sini. Kalau Soekarno pergi, saya juga harus ikut. Ikut kami. Tiba di Rengas Dengklok. Mengapa kalian membawa kami ke sini? Sebelumnya Bung, kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini agar bisa mempertimbangkan lagi hasil
Pulangkan kami ke Jakarta. Kami harus mengikuti sidang PPKI siang nanti. Maaf Bung, kami tidak bisa melakukan hal itu. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan segera bila perlu di tempat ini. Siang harinya di Jakarta, golongan tua yang menyadari menghilangnya Soekarno dan Hatta akhirnya mengutus Ahmad Subarjo untuk menemui perwakilan golongan muda, yaitu Wikana. Di mana kalian sembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Kenapa Bung bertanya kepada saya? Saya tidak tahu di mana mereka. Jangan bohong, beritahu saya sekarang. Mereka kami sembunyikan di tempat tidak seorang pun tahu di mana. Di mana mereka bisa melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Bahwa mereka pulang dan proklamasi akan segera dilakukan. Tidak, kami tidak akan tertipu Bung. Bung dan para golongan tua akan melaksanakan sidang PPKI. Saya bersumpah besok 17 Agustus proklamasi akan segera dilakukan. Jika tidak, ambil yang saya. Baik, ikut saya. Wikana dan Ahmad Subarjo lalu bertolak ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, atas usul para pemuda, mereka mengunjungi rumah seorang perwira Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Tempat itu dipilih karena dianggap aman dari tentara Jepang. Maaf jika kedatangan kami terkesan mendadak. Ada apa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Kami ingin bertanya, apakah kabar tentang kekalahan Jepang itu benar? Memang itu benar, tapi kami masih merahasiakan. Kami bermaksud meminjam rumah Anda untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Para pemuda sudah mendesak kami untuk segera melakukan proklamasi. Silakan gunakan kediaman ini, saya permisi. Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, kediaman Soekarno, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dilakukan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.